Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas smartphone terbaru dari Oppo yang berasal dari A9 series. Dia adalah Oppo A95. Akhirnya setelah absen sekitar 2 tahun, seri A9 terbaru dari Oppo akhirnya dirilis kembali pada bulan November ini di Indonesia dan diberi nama Oppo A95. Lantas hal apa saja yang ditawarkan oleh smartphone terbaru dari Oppo ini? Apakah dia cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Mari kita bahas di video ini. Oke, pertama dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box berwarna biru muda. Ada huruf A yang besar di bagian depan dan ada tulisan Oppo A95. Di dalam kita akan mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, soft case transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 33 watt. Lanjut kita bahas fisik dan desainnya. Nah, ini adalah salah satu bagian yang cukup menarik. Saat pertama kali melihat dan menggenggam smartphone ini, saya langsung mendapatkan impresi yang bagus. Saya langsung suka dengan desain, ukuran, dan material smartphone ini. Nggak cuma cakep dilihat doang, dipegang pun nyaman dan ringan. Soalnya ketebalannya ini cuma 7,95 mm dan bobotnya juga cuma 175 gram. Ukuran yang termasuk compact di kelasnya. Coba perhatikan bagian belakang atau backdoornya ini. Dia tuh punya finishing yang unik yang diberi nama Oppo Glow. Kalau disentuh, feel-nya itu kesat tapi halus dan tetap ada efek kilauannya. Ini tuh diraba-raba enak banget, serius. Yang asiknya lagi, ini sama sekali nggak ninggalin noda dan bekas sidik jari loh. Dan pastinya juga nggak mudah kegores. Soalnya backdoornya ini dibuat dari jutaan kristal berukuran nano dan diberi multi-layer plating. Beda banget lah sama finishing glossy pada umumnya yang sering digunakan smartphone lain di kelasnya. Yang biasanya kalau kesentuh jari dikit langsung ninggalin noda dan bercak tangan. Kalau kamu sering beraktivitas di luar ruangan dan sering kehujanan misalnya, nggak usah khawatir, smartphone ini udah tahan cipratan air seperti hujan berkat sertifikasi IPX4 yang dimilikinya. Tersedia 2 pilihan warna, yang kita tes ini diberi nama hitam bintang bersinar dan satu lagi bernama perak pelangi bersinar atau warna silver ya. Kalau saya sih suka banget sama yang hitam ini, soalnya hitamnya itu warnanya doff, jadi maco banget kelihatannya. Selanjutnya kita bahas layarnya. Untuk layar, dia sudah pakai panel AMOLED berdiagonal 6,43 inch dengan resolusi 2400x1080 pixel. Model layar yang dipakai juga sudah berjenis punch hole dan juga hole-nya ini kecil ya, jadi nggak kelihatan banget. Panel AMOLED dengan resolusi ini tentu sudah sangat cukup memanjakan mata. Dipakai untuk sekedar nonton video ataupun scrolling-scrolling di sosmed, layar ini cukup enak dipandang karena panel AMOLED bisa memberikan warna yang lebih pekat dan kontras. Layarnya ini juga sudah berteknologi under display fingerprint, jadi sensor sidik jarinya tuh ada di dalam layar ya. A95 ini punya AI Smart Backlight yang mampu menyesuaikan dengan kecerahan ruangan, mulai dari luminosity 2 nits untuk kondisi yang sangat gelap hingga 600 nits untuk kondisi yang sangat cerah. Alhasil smartphone ini tetap bisa terlihat jelas walaupun di bawah cahaya terik seperti matahari. Pernah ngelihat layar AMOLED flickering atau seperti berkedip-kedip di saat-saat tertentu? Nah, itu biasanya terjadi karena daya pada sirkuit tidak sesuai dengan kecerahan layar. Nah, di smartphone ini hal itu sudah tidak akan terjadi lagi berkat adanya fitur DC dimming yang dimilikinya. Lanjut kita bahas jeroan dan spesifikasi lainnya. Smartphone ini dibekali dengan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 662. Chipset ini dipadukan dengan memori yang sangat lega. RAM-nya sendiri sudah berukuran 8GB dan kerennya lagi bisa diekspansi atau ditambah lagi dengan fitur OSWAP hingga maksimal 13GB. Wow! Di sini kita bisa pilih sendiri mau nambah berapa, mulai dari 2GB, 3GB, dan paling gede 5GB. Dengan size RAM yang gede nih, maka buka tutup aplikasi, multitasking, dan membuka banyak aplikasi secara bersamaan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Untuk internalnya ukurannya 128GB dan bisa lagi diekspansi dengan SD card hingga 256GB. Lalu gimana performanya? Saat di benchmark dengan Antutu, skor yang didapat adalah 210.525. Skor yang masih cukup lumayan untuk smartphone kelas ini. Dipakai untuk kegiatan casual harian sih masih sangat responsif dan nyaman. Kalau untuk ngegame juga masih sangat cukup kok. Misalnya untuk menjalankan game PUBG New State.
Di smartphone ini, game tersebut mendapatkan setting grafik di Light Max. Setting grafik yang cukup tinggi ya. Di settingan ini game berjalan dengan sangat lancar dan FPS yang tinggi. Untuk game lain yang ukurannya lebih besar, kita coba PUBG Mobile. Di game ini settingannya dapat di Smooth High, sedikit lebih rendah daripada settingan yang didapat di PUBG New State tadi ya. Tapi untuk settingan ini juga masih tergolong cukup kok. Gameplaynya masih terasa sangat memadai dengan FPS yang cukup. Nah, terdapat juga fitur-fitur yang akan mendukung kegiatan bermain game kita di smartphone ini. Yang pertama itu ada mode game fokus yang jika diaktifkan akan menahan aplikasi lain yang bisa mengganggu proses permainan. Kemudian ada Quick Return Bubble, fungsinya untuk beralih atau membuka aplikasi lain tanpa menutup game. Jadi misalkan kita lagi main game, kemudian kita keluar untuk buka aplikasi lain, jadi nanti ada sebuah bubble kecil di samping layar yang muncul. Nah, kita tinggal sentuh aja bubble tersebut, maka secara instan akan kembali masuk ke game yang sedang berjalan. Selanjutnya ada Bullet Screen Notification. Dengan ini, jika ada pesan atau chat yang masuk selama permainan, akan ditampilkan seperti running text yang tidak akan mengganggu pandangan bermain game sama sekali. Untuk konektivitas juga sudah lengkap karena tersedianya NFC. Jadi untuk isi ulang e-money dan juga melakukan pembayaran secara cashless bisa dilakukan dengan smartphone ini. Fitur yang pasti bermanfaat banget buat kaula muda ya yang malas bawa-bawa uang cash. Sensor-sensor standarnya pun juga lengkap semua. Untuk sistem operasi sudah menggunakan OS Android 11 dengan UI-nya ColorOS versi 11.1. Untuk bagian sistem daya, ini juga salah satu bagian yang cukup diandalkan. Smartphone ini ditenagai baterai berukuran 5000 mAh dengan sistem pengisian daya flash charge 33 watt yang bisa melakukan pengisian daya sangat cepat. Baterainya ini bisa digunakan untuk nonton YouTube selama 17 jam, nelpon 56 jam, dan bermain game 10 jam tergantung kondisi. Dan kalaupun kita menghadapi baterai habis, kita bisa melakukan pengecasan selama 15 menit aja untuk mendapatkan baterai 30%. Dan perlu waktu hanya 72 menit untuk mengisi sampai full 100%. Baterai yang awet dan ngecasnya cepat kayak gini sangat cocok untuk orang-orang yang punya aktivitas mobile dan aktif, serta nggak punya banyak waktu untuk ngecas. Apalagi untuk para kaum-kaum muda yang biasanya suka penuh kegiatan. Pokoknya masalah klasik pada smartphone lain seperti baterai boros dan ngecas lama nggak akan kamu temukan di A95 ini. Nggak cukup sampai di situ, terdapat juga fitur-fitur tambahan yang semakin membuat kamu lupa sama charger. Pertama ada Super Power Saving Mode. Fitur ini bisa diaktifkan saat baterai sisa 5%. Kita bisa pilih 3 aplikasi utama yang bisa dijalankan saat di mode ini. Dengan begitu, baterai akan digunakan sehemat-hematnya hanya untuk aplikasi yang kita pilih saja. Lalu sistem juga akan melakukan berbagai skenario penghematan maksimal sehingga akan memberikan durasi pemakaian yang lebih lama. Bahkan sisa baterai yang 5% tadi masih bisa dipakai untuk nelpon hingga 2,7 jam dan WhatsApp 1,3 jam. Nice! Ada juga fitur Super Nighttime Standby, di mana si Oppo A95 ini akan mempelajari pola tidur penggunanya. Jadi kalau kamu tidur, si A95 ini akan mengkonsumsi baterai 2% saja selama 8 jam kamu tertidur. Yang ketiga ada Optimize Night Charging. Nah, kalau ini kita ngecasnya di malam hari antara jam 00 sampai jam 6 pagi, sistem pengisian daya si Oppo A95 ini akan berhenti atau terputus di 80% aja. Lalu 1 jam sebelum kita bangun, baru deh pengisiannya dilanjutkan sampai full. Jadi kalaupun kamu sering ngecas sambil ditinggal tidur, nggak akan buat baterai cepat rusak. Oke, terakhir kita bahas kameranya. Di smartphone ini ada total 4 lensa kamera dengan pembagian 3 lensa di belakang dan 1 lensa di depan. Kamera belakangnya terdiri dari lensa utama 48 megapiksel f1.7, lensa kedua 2 megapiksel f2.4 deep sensor, dan lensa ketiga 2 megapiksel f2.4 makro. Yang belum ada lensa ultrawide aja nih. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dengan f2.4. Untuk mode kameranya ada mode malam, mode potret, slow-mo, selang waktu, pakar atau manual, extra HD, panorama, dan juga makro tentunya. Kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video dengan format maksimal 1080p 30fps. Untuk perekaman videonya juga sudah disupport oleh AIS Gyro.
atau Electronic Image Stabilization yang memanfaatkan giroskop. Sehingga dengan adanya ini maka hasil rekaman video akan lebih stabil. Berikut adalah sampel hasil foto dan video dari kamera smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Oppo A95. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Oppo A95. Oke, kesimpulannya, Oppo A95 ini adalah smartphone yang cocok digunakan oleh orang-orang yang aktif dan berjiwa muda. Sebab dari segi terluar saja, smartphone ini sudah punya desain yang cakep dan menonjol banget. Bobotnya ringan dan tipis, jadi enak dipakai berlama-lama dan dibawa kemana-mana. Bagian belakangnya tidak mudah kotor dan mudah sekali dibersihkan, jadi nggak perlu takut buat kotor-kotoran. Ada juga sertifikasi IPX4 yang buat dia nggak akan kenapa-napa walaupun terkena hujan misalnya. Lalu di bagian layar, dia juga punya layar yang cerah dan warnanya enak dipandang berkat penggunaan AMOLED display. Baterainya besar dan awet serta sudah disupport flash charge 33 watt yang membuat kita nggak perlu lagi lama-lama untuk mengisi ulang dayanya. Bahkan dalam hitungan menit aja kita udah bisa mendapatkan kapasitas puluhan persen. Buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini bisa cek link pembelian yang ada di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.